Salam hangat Sobat Pelatihan, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Sri Agustini, Wideswara Madya, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Pada kali ini kita akan sharing tentang mata pelatihan, proyek penguatan, profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Kompetensi pelatihan yang akan menjadi target pada pelatihan kita kali ini adalah memetakan dimensi, nilai, tema, alokasi waktu, P5, PPRA. Sobat pelatihan yang menjadi indikator nantinya sebagai target kita pula adalah menganalisis dimensi dan nilai P5 PPRA, menganalisis tema, topik atau judul, alokasi waktu, proyek yang akan kita tentukan, kemudian kita akan targetkan untuk mempraktekkan pemetaan P5 PPRA. Mari kita lanjutkan terkait dengan kedudukan P5 PPRA. Sejatinya, P5 PPRA adalah penguatan dua nilai yang dalam kegiatannya menjadi satu kesatuan. Namun, dalam penilaiannya nanti akan terdeskripsi masing-masing. Kemudian, dalam implementasi P5 PPRA nantinya dapat diintegrasikan dalam intrakurikuler, kokurikuler, ataupun terintegrasi dengan pengembangan bakat dan minat yang nantinya akan terrealisasi dalam ekstrakurikuler. Baik, dalam target P5 PPRA, jika dalam P5 ada dimensi, Bapak Ibu, maka dalam PPRA ini ada nilai. Kemudian P5, turunan dari dimensi memiliki elemen, kemudian dalam PPRA ada subnilai dan ada subelemen yang menjadi target penilaian dalam P5. Seperti kita ketahui, dalam PPRA pula memiliki target penilaian di mana yang menjadi dasar penilaiannya nanti adalah indikator. Maka, Sobat Pelatihan perlu cermati target P5 PPRA ini dengan cermat sehingga dapat membentuk karakter yang kita harapkan, dimensi mana yang akan kita kuatkan, dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang mana yang akan kita kembangkan. Buat pelatihan, mari kita cermati lebih dalam tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana 6 dimensi profil Pancasila dapat kita kembangkan. Masing-masing dimensi memiliki elemen. Elemen beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini memiliki 4 elemen. Kemudian mandiri memiliki 2 elemen. Kemudian bergotong royong, Sobat Pelatihan, dengan 3 elemen. Dan kita lanjutkan tentang bagaimana kita akan menyasar elemen dari berkebinekaan global. Sobat Pelatihan, kita lanjutkan dengan berkebinekaan global. Dalam berkebinekaan global, ada 4 elemen yang akan menjadi target kita. Kemudian, dalam bernalar kritis, ada 3 elemen yang akan menjadi target. Dalam dimensi yang terakhir, yaitu kreatif, ada 3 yang akan menjadi target kita dalam pencapaian elemen. Baik, Sobat Pelatihan, kita akan lanjutkan ke dalam profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Sobat Pelatihan, kita lanjutkan dengan nilai-nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Sobat Pelatihan, 10 nilai yang akan dikembangkan. Untuk lebih detailnya tentang subnilai dan indikator, Sobat Pelatihan
pelatihan bisa cermati dan telaah lebih dalam mengenai panduan P5 PPRA halaman 58 yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK tahun 2022. Baiklah Sobat Pelatihan, mari kita coba petakan bagaimana kita akan telaah lebih rinci tentang P5 PPRA. Sobat Pelatihan, sebagai dasar nantinya dalam pengembangan proyek, pertama-tama fasilitator harus mencermati KMA 347 tahun 2022. Setelah nantinya dicermati struktur kurikulum dari masing-masing jenjang, baik MI, MTS, MA, MAK, maupun RA nantinya, barulah nanti kita akan lanjutkan dengan penghitungan alokasi waktu proyek yang akan kita laksanakan. Baik Sobat Pelatihan, jika kita telaah lebih dalam, maka dari struktur kurikulum nantinya fasilitator dapat mencermati JP intra kurikuler per tahun. Dalam hal ini kita gunakan sebagai contoh adalah fase B. Kita coba turunkan dari fase B khususnya kelas 4. Total JP intra per tahun dari yang kita cermati dalam struktur kurikulum adalah 1.440 ya. Dari total JP per tahun ini 1.440, kemudian fasilitator akan menetapkan 20% misalnya. Karena tim fasilitator bisa nantinya mengambil alokasi waktu untuk proyek 20-30%. Khususnya dalam hal ini, jika diambil 20% dari 1.440, maka total JP untuk kokurikuler yang nantinya kita akan petakan dalam P5 PPRA adalah 288 JP. Baik Sobat Pelatihan, kita akan lanjutkan. Jika P5 PPRA yang diputuskan nantinya yang dikembangkan adalah P5 PPRA ini dalam kegiatan yang nantinya akan direalisasikan dalam kokurikuler, maka 288 JP ini kita akan lanjutkan dengan menentukan pola pelaksanaan P5 PPRA. Baik Sobat Pelatihan, kita akan flashback lagi tadi bahwa JP yang kita dapatkan per tahun adalah 288. Jika madrasah memutuskan menggunakan pola harian, maka madrasah bisa merealisasikan JP tersebut dalam kegiatan proyek harian, misalnya diambil 2 JP pada sesi terakhir setiap hari efektif. Jadi jam ke-6 dan ke-7 setiap harinya digunakan untuk alokasi P5 PPRA. Sehingga 288 dibagi 2 JP per hari ini akan mendapatkan 144 hari efektif. Baiklah Sobat Pelatihan, kita akan lanjutkan dengan pola mingguan. Misalnya, suatu madrasah bisa nantinya mengembangkan pola mingguan ini dengan kalkulasi 288 JP yang didapatkan ini dengan kita asumsikan bahwa satu hari efektif itu adalah 8 JP. Jadi, jika kita ambil ya pola mingguan, jadi misalnya kita akan ambil hari Sabtu, ya, hari Sabtu, atau Bapak Ibu sangat fleksibel bisa menggunakan hari Kamis. Jadi kebetulan dalam contoh ini menggunakan hari Sabtu ya. Jadi setiap hari Sabtu maka akan ada proyek untuk profil pelajar Pancasila dan profil
rahmatan lil alamin. Jadi kalau nanti kita pilih ini pola mingguan, maka kita akan mendapatkan 36 minggu efektif dalam setahun. Ya, jika misalnya satu madrasah akan menentukan pola menggunakan mingguan ini, di mana target dari proyek kita ketahui di MI adalah 2-3 proyek, kita akan coba ya Bapak Ibu mengembangkan ke dalam 3 proyek. Jadi misalnya proyek di semester 1 ya Bapak Ibu ya, kita akan selesaikan 2 proyek. Jadi semester 1 kita akan nanti implementasikan 152 JP, sisanya nanti ya untuk mencapai 288, sisanya 136 ini akan kita realisasikan di semester 2. Maka nantinya Bapak Ibu untuk kita cermati bersama. Jadi nanti proyek pertama dan kedua kita akan hitung dulu ya. Dari 152 yang kita alokasikan ini nanti kita bagi 8 dulu. Di mana angka 8 ini diperoleh dari apa? Dari ini 8 JP sehari ya. 8 JP sehari, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 18,75. Jadi kita bulatkan ya, sangat fleksibel Bapak Ibu, bisa dibulatkan ke atas. Ini menjadi 19 Sabtu ya. Jadi 19 Sabtu nanti yang akan kita dapatkan untuk menyelesaikan proyek 1 dan 2. Jadi misalnya proyek 1 ini kita akan ambil 10 kali hari Sabtu. Berarti ini akan dapat 80 JP. Proyek yang kedua kita akan ambil 9 Sabtu. Berarti ini kita akan menuntaskan 72 JP. Nah, bagaimana dengan proyek yang ketiga, Sobat Pelatihan? Kita akan lanjutkan proyek yang ketiga ini, kita akan realisasikan sisa dari 152 tersebut. Jadi, proyek yang ketiga di semester 2 ini, 136 kita bagi 8. Jadi 8 kembali kita ingat dapat dari hari Sabtu. Walaupun nanti realisasinya Sobat Pelatihan hari Kamis, hari Selasa, boleh ya Sobat Pelatihan ya. Jadi kita akan mendapatkan 17 kali hari Sabtu. Demikian Sobat Pelatihan untuk dicermati untuk yang pola mingguan. Baik, kita akan lanjutkan untuk pola bulanan. Jadi, yang terpenting dalam realisasi proyek ini selain nantinya adalah bagaimana Bapak Ibu akan mengalokasikan waktu, yang terpenting nantinya adalah karakter apa yang akan dikembangkan dalam masing-masing proyek. Untuk blok bulanan, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan misalnya di minggu ketiga ya, di minggu ketiga. Jadi, Bapak Ibu, setiap madrasah misalnya memutuskan menggunakan bulanan, maka jadi setiap minggu ketiga bulan yang bersangkutan ya, jadi ini akan dilaksanakan proyek P5 PPLA. Jadi ini dalam proyek ini tetap akan mempertimbangkan hari efektif. Jadi kalender pendidikannya tetap diperhatikan ya Sobat Pelatihan ya. Jadi kalau kita kalkulasi nih, tadi kita ingat bahwa satu hari 8 JP. Jadi karena kita di madrasah, hari Jumat tentu tidak full ya, Sobat Pelatihan. Jadi hari Jumat adalah 6 JP. Jadi asumsinya ini bahwa satu minggu itu 46 JP. Jadi satu bulan adalah 4 minggu. Kalau kita flashback lagi, JP yang kita dapatkan 288 tadi dibagi ya 46 JP, di mana dapat 46 dari minggu ya, dari minggu asumsi yang kita tadi telah petakan. Jadi 288 per 46 JP per minggu ini, maka proyek dalam setahun bisa kita selesaikan dalam 6 minggu Bapak Ibu. 6 minggu kurang lebih 1,5 bulan.
Jadi begini Sobat Pelatihan, kalau kita lihat ya proyek 1, tadi kan 80 JP ya, 80 JP, kemudian ini 80 dikurangi 46. Jadi 46 ini full ya, seminggu, jadi waktunya full. Gimana hitung sisanya? Sisanya, jadi untuk mendapat angka 80 ini tentu dikurangi 46 ya, dikurangi full dulu. 34 dibagi 8 nih sisa 4,25. Misalnya kita bulatkan menjadi 4, jadi 4 hari. Jadi ini full ya, 1 minggu full plus ya pekan ketiga. Ya, pekan ketiga ini tiap pekan ketiga Bapak Ibu di pekan ketiga. Oh, 1 minggu pekan ketiga berikutnya di bulan berikutnya. Jadi ini tadi 4 ya, kita bulatkan 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 46 ditambah 34 dapatlah 80 JP Bapak Ibu. Jadi begitu pula dengan proyek kedua yang akan kita selesaikan di semester 1 ini. Jadi proyek kedua Bapak Ibu, tadi kita ingat bahwa proyek kedua itu 72 JP. Sobat pelatihan, kita lanjut ke dalam proyek yang kedua dengan pola bulanan. Jadi, Sobat Pelatihan, dari 72 JP yang kita alokasikan untuk proyek kedua, kita fullkan dulu ya. Kita fullkan dulu, izin. Kita fullkan dulu pekan ketiga. Jadi dapat 46 JP. Sisanya ya, seperti sisanya tadi, karena ini mendapatkan angka 3,25, misalnya kita akan bulatkan menjadi 3. Hari apa kita akan realisasikan proyek tersebut? Misalnya proyek ini akan kita realisasikan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi, proyek yang kedua ini dalam 72 JP akan mendapatkan 1 full minggu dalam pekan ketiga di bulan Oktober dan 3 hari di bulan November. Pola semester, Sobat Pelatihan, tidak jauh berbeda ya dengan pola bulanan, hanya nanti blok yang akan kita gunakan full 1 bulan bahwa kita akan realisasikan proyek profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Tadi penghitungannya adalah 3 minggu ya untuk proyek pertama dan kedua, kemudian proyek yang ketiga akan kita realisasikan di semester 2. Kita cermati kembali Sobat Pelatihan terkait dengan proyek 1 dan 2. Jadi proyek 1 tadi adalah kita mendapatkan 1 minggu full ya, 1 minggu full plus 4 hari. Jadi jika kita alokasikan proyek tersebut di bulan November, jadi bulan November ini kita akan mendapatkan 1 minggu plus Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalnya. Sangat fleksibel ya, Bapak Ibu di madrasah bisa merealisasikan di bulan yang mana kiranya. Jadi 1 minggu full, kemudian ditambah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ada di sini ya, Sobat Pelatihan ya. Jadi ini masih sisa dalam minggu tersebut ya. Kemudian kita akan lanjut langsung nih ke proyek kedua di bulan tersebut, di bulan November. Jadi 72 JP tadi kita sudah kalkulasi 1 minggu plus nantinya 3 hari ya. Jadi di sini dari sisa ini plus nanti sisanya adalah 1 minggu yang nanti kita realisasikan secara full. Jadi proyek pertama dan kedua kita tuntaskan dalam semester 1. Jadi hitungannya seperti ini, proyek 1 ya, ini adalah 1 minggu plus 4 hari, proyek 2 1 minggu plus 3 hari. Maka Bapak Ibu Sobat Pelatihan bisa kita cermati proyek 1 dan 2 ini menjadi 3 minggu plus 1 hari. Jadi 3 minggu plus 1 hari ini sangat fleksibel, bisa kita akumulasikan menjadi 3 minggu. Jadi selesai 3 minggu ya, Sobat Pelatihan di semester 1, proyek 1 dan 2. Bagaimana dengan proyek yang ketiga? Izin, untuk proyek yang ketiga, Bapak Ibu, ini
Simpel aja, sisa dari 136 ya, 136 nantinya kita bagi 46 JP. Bapak Ibu masih ingat dapat di mana 46 JP? Itu dapatnya dari minggu efektif. Jadi ya, satu minggu itu adalah 46 JP. Jadi 2,95. Jadi kita bulatkan nih 2,95 menjadi 3 minggu. Inilah proyek dalam semester 2 dengan kita realisasikan misalnya di bulan Juni. Sangat fleksibel. Misalnya ketika kita sesuaikan dengan planner pendidikan, kiranya bulan Juni ini adalah anak-anak sudah liburan gitu ya, bisa dimajukan kiranya nanti tim fasilitator bisa menentukan bulannya tersendiri. Sobat pelatihan, tadi kita sudah cermati bersama bagaimana kita menentukan alokasi waktu dan menentukan pola pelaksanaan P5 PPRA. Untuk selanjutnya, bagaimana kita akan menentukan tema dan pemetaan terkait dengan dimensi dan nilai, kita akan saksikan pada video selanjutnya.